yang namanya dalam sebuah kekeluargaan itu tidak semua yang menjadi fakta, tidak semua yang realita itu harus disampaikan apa adanya. Terkadang sebagian permasalahan itu harus kita filter, harus kita saring agar sebuah keharmonisan di dalam kekeluargaan itu tetap terjaga. Sehingga mau tidak mau terkadang seorang suami atau istri itu harus melakukan sebuah kebohongan. Halo teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan tentang masalah bohong. Namun bukan hanya sekedar bohong, karena kalau bohong itu sudah kita ketahui hukumnya kan tidak boleh gitu. Hanya saja pembahasan ini terkhusus bohong yang dilakukan karena demi keharmonisan sebuah kekeluargaan. Yang namanya dalam sebuah kekeluargaan itu tidak semua yang menjadi fakta, tidak semua yang realita itu harus disampaikan apa adanya. Terkadang sebagian permasalahan itu harus kita filter, harus kita saring agar sebuah keharmonisan di dalam kekeluargaan itu tetap terjaga. Sehingga mau tidak mau terkadang seorang suami atau istri itu harus melakukan sebuah kebohongan. Artinya bohong ini memang didasari agar keharmonisan yang ada di dalam keluarga itu tetap terjaga. Memang pada dasarnya hukum berbohong itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena di dalam berbohong itu akan memunculkan sebuah kerugian. Bukan hanya kerugian material saja, terkadang memang bohong itu tidak merugikan secara material, tidak merugikan berupa uang, tidak merugikan berupa benda-benda. Namun berbohong itu setidaknya akan merugikan tentang masalah informasi, yaitu kebohongan tentang masalah informasi. Seharusnya itu faktanya A, namun realitanya ia yang diketahui adalah B, padahal yang sebenarnya terjadi itu adalah A. Nah, inilah adalah wujud kebohongan tentang masalah informasi, sehingga membuat orang lain itu menjadi tidak tahu tentang sebuah fakta. Dengan atas dasar ini maka hukum asal kebohongan itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan sebuah kerugian. Namun berbeda halnya jika kebohongan ini dilakukan atas dasar karena untuk sebuah keharmonisan di dalam sebuah kekeluargaan. Seorang istri berbohong kepada seorang suami ataupun seorang suami berbohong kepada istri karena sebuah keharmonisan. Ini memang kebohongan ini murni dilakukan atas dasar demi meraih sebuah keharmonisan, demi menjaga sebuah keharmonisan. Di dalam kitab Hidayahul Albab di sana dijelaskan bahwa hukum berbohong itu akan menjadi boleh jika memang dilakukan atas dasar sebuah keharmonisan. Di sana diungkapkan dalam kitabnya itu saya bacakan, wadahiru kalamil ashab ibahatu kadhibi zauji li zaujati. Kemudian dilanjutkan wadahiru ibahatuhu laguma. Kenapa li anahu idza jazalil islah baina isnaini ajnabiyaini fajawazuhu lil islah baina hawa baina ba'liha afdalu. Di sana dinalarkan bahwa hukum berbohong kepada orang lain yang bukan siapa-siapa, bukan pihak keluarga dan lain sebagainya saja, itu bisa menjadi hukumnya boleh asalkan karena untuk mendamaikan. Ada dua orang yang sedang bertengkar, kemudian dua orang ini harus diselesaikan pertengkarannya, ia harus didamaikan dengan cara berbohong. Maka berbohong yang dilakukan karena dalam rangka untuk merukunkan kedua orang ini maka menjadi boleh. Nah, oleh beliau dipahami yang orang lain saja boleh apalagi dalam sebuah kekeluargaan. Sehingga menurut beliau di dalam kitab Hidayahul Albab itu dijelaskan bahwa hukum berbohong di dalam sebuah kekeluargaan karena untuk mencapai sebuah keharmonisan itu hukumnya menjadi boleh. Demikian keterangan yang saya ambilkan dari kitab Hidayahul Albab tentang masalah bohong di dalam sebuah kekeluargaan untuk mencapai sebuah keharmonisan. Jika kalian merasa suka, bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share dari channel kami. Insya Allah selanjutnya akan kami bacakan tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan, baik sosial, kekeluargaan, pertemanan, ataupun berkaitan dengan ibadah.